Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah legenda dari Dieng, Jawa Tengah, yaitu legenda Kawah Sikidang. Bagaimana kisah atau dongeng legenda Kawah Sikidang ini? Silakan disimak berikut ini. Pada zaman dahulu, di suatu tempat wilayah Dieng yang begitu bersahaja, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat megah lagi indah. Terdapatlah seorang putri bernama Sintadewi berdiam di istana kerajaan tersebut. Ibarat perhiasan, ia adalah permata yang terselip di tengah lingkaran tembok perlindungan. Sintadewi adalah putri yang teramat elok kecantikannya. Bahkan, ia layak disandingkan dengan elok paras bidadari kayangan. Tidak sedikit berpasang mata terpana dan tidak sedikit pangeran dan putra bangsawan yang berkehendak melamar demi memperistri dirinya. Dari sekian kehendak tersebut, alangkah malang nasib mereka, karena segala niat itu tertampik jua. Hingga selama itu, tidak satupun pemuda yang punya niatan untuk sekedar datang mengajukan pinangannya kepada Sintadewi. Datanglah pada hari itu, tersebutlah seorang pangeran yang kaya raya yang bernama Kidang Garungan. Ia begitu terkenal dalam harta kekayaannya, seolah semua kemewahan ia miliki. Alangkah sakti pula pangeran itu. Terdengar oleh Sintadewi akan keberadaan pangeran tersebut. Tibalah hari Sintadewi kedatangan utusan Pangeran Kidang Garungan di istana kerajaan tersebut. Dengan bergegas seolah tengah mengejar musuh, utusan itu mengemban amanat dari Pangeran Kidang Garungan demi melamar Sintadewi. Terkejutlah Sintadewi saat mendapati datangnya lamaran dari Pangeran Kidang Garungan. Sintadewi serta-merta menyatakan persetujuannya. "Baiklah," katanya kepada sang utusan, "sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan bahwa aku menerima pinangannya. Dipersilahkan Pangeran Kidang Garungan datang ke istana kerajaan ini untuk membahas pernikahan yang akan dilakukan," ujar Sintadewi menjelaskan. Seusai menerima jawaban tersebut, utusan itu pun kembali menghadap Pangeran Kidang Garungan. Pangeran itu segera mengadakan persiapan menuju Dieng setelah mendengar lamarannya diterima. Kereta indah berlapis emas disiapkan untuk menjadi kendaraan sang pangeran demi menuju istana tempat tinggal calon istrinya, Sintadewi. Kuda-kuda pilihan disiagakan pula. Tiada terlupa berbagai hadiah yang kesemuanya indah telah disiapkan untuk diberikan kepada Sintadewi. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Pangeran Kidang Garungan dengan iringan para pengawalnya. Sintadewi telah mengadakan persiapan penyambutan. Istana kerajaan telah dihias dengan berbagai hiasan yang menyedapkan pandangan. Aneka hiburan telah pula disiapkan. Juga aneka makanan serta minuman yang semuanya enak dan lezat. Semuanya telah menunggu kedatangan pangeran kaya raya nan sakti itu. Namun, betapa terperanjatnya Sintadewi setelah bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan. Sosok pangeran itu bukan seperti yang dibayangkannya. Ya, wujud yang tidak diharapkannya. Tubuh Pangeran Kidang Garungan memang tegap dan juga gagah. Akan tetapi, kepala Pangeran Kidang Garungan ternyata menyerupai kepala kijang jantan. Dalam hati, Sintadewi seketika itu menyatakan penolakannya menjadi istri Pangeran Kidang Garungan. Namun, apa yang harus dilakukannya untuk menggagalkan rencana pernikahannya? Setelah memikirkan berbagai cara, akhirnya Sintadewi mengajukan syarat kepada Pangeran Kidang Garungan sebelum diperistri. "Hendaklah pangeran membuatkanku sebuah sumur yang sangat besar dan juga dalam. Pembuatan sumur itu harus pangeran sendiri yang mengerjakannya.
Ujar Sinta Dewi memberikan syarat kepada Pangeran Kidang Garungan. Pangeran Kidang Garungan terheran-heran mendengar permintaan calon istrinya tersebut. Namun, ia bisa menerima permintaan Sinta Dewi setelah calon istrinya itu menjelaskan bahwa jika mereka akan menggunakan air sumur itu untuk mandi bersama. Pangeran Kidang Garungan menerima syarat tersebut tanpa membuang waktu. Hari itu juga ia langsung bekerja. Dengan mengerahkan segenap kesaktiannya, ia segera bekerja untuk menciptakan sebuah lubang yang besar dan juga dalam. Kedua tangannya yang kekar dan juga kokoh terus menggali tanah. Tanduknya digunakannya pula untuk menggali tanah yang keras. Tidak beberapa lama, lubang yang besar dan juga dalam telah tercipta. Sumur hampir selesai. Sinta Dewi sangat terperanjat melihat kemampuan Pangeran Kidang Garungan yang dalam waktu singkat dan juga tidak lama hampir menyelesaikan sumur yang dibuatnya. Ia sangat takut jika sumur itu akhirnya selesai dalam waktu tak berapa lama lagi. Ia harus bertindak untuk menggagalkan pekerjaan Pangeran Kidang Garungan. Ketika mendapati Pangeran Kidang Garungan masih berada di dalam lubang besar dan juga dalam itu, Sinta Dewi pun memerintahkan para prajuritnya untuk menutup kembali lubang tersebut dengan tanah. Pangeran Kidang Garungan yang masih berada di dalam lubang menjadi marah tidak terkira ketika mendapati dirinya tertimbun di dalam lubang. Ia tahu Sinta Dewi bermaksud mencelakakan dirinya. Ia pun mengerahkan kesaktiannya untuk menembus tanah yang digunakan untuk menimbun dirinya. Terjadi ledakan yang besar ketika tubuh Pangeran Kidang Garungan keluar dari timbunan tanah. Tanah di sekitar lubang itu bergetar hebat karenanya. Namun, sebelum tubuh Pangeran Kidang Garungan berhasil keluar dari lubang, Sinta Dewi memerintahkan para prajuritnya untuk kembali menimbun lubang tersebut. Para prajurit bekerja keras memenuhi perintah Sinta Dewi untuk menimbun lubang dengan tanah sehingga Pangeran Kidang Garungan tidak dapat muncul ke permukaan tanah. Pangeran Kidang Garungan terus berusaha untuk dapat keluar dari timbunan tanah. Setiap kali ia menerobos tanah yang digunakan untuk menimbunnya, setiap kali pula terdengar suara ledakan yang sangat keras. Tanah menjadi bergetar dan permukaannya terasa panas. Meski telah berusaha keras, Pangeran Kidang Garungan tetap tidak dapat keluar dari lubang yang dibuatnya sendiri. Karena para prajurit terus menimbun lubang tersebut dengan tanah. Menyadari dirinya tidak bisa keluar lagi, Pangeran Kidang Garungan pun mengeluarkan sumpah kutukannya. Sinta Dewi, karena perbuatan burukmu pada diriku ini, maka seluruh anak keturunanmu kelak akan berambut gimbal. Ujar Pangeran Kidang Garungan memberikan kutukannya. Sumur yang meledak hingga membuat tanah bergetar dan permukaannya terasa panas itu di kemudian hari dinamakan Kawah Sikidang. Di dalam kawah itu dipercaya terdapat Pangeran Kidang Garungan. Tanah yang bergetar hebat dan permukaannya yang terasa panas dipercayai bermula dari kemarahan menggelegak dari Pangeran Kidang Garungan yang dijebak oleh Sinta Dewi. Adapun beberapa warga Dieng yang berambut gimbal juga dipercaya merupakan anak keturunan dari Sinta Dewi. Nah, begitu kisah dongeng atau legenda dari Dieng, Jawa Tengah, yakni legenda Kawah Sikidang. Benar tidaknya cerita ini hanya dongeng, tapi beberapa pihak atau orang banyak yang mempercayai kisah ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita bisa petik dari kisah legenda Kawah Sikidang ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak dongeng lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.